3 kali ini. Mana aja tuh yang belum pernah merasakan WWJD? Dari Morph dan juga 69. Masih kita tunggu game mereka. Karena kalau kita lihat Morph di week 3 kali ini sudah mulai step up. Mereka sudah baik sekali. Bahkan mereka ada di lembar yang pertama saat ini. 69 juga sampai late game di Miramar. 2 Miramar kemarin mereka sampai late game terus loh. Tapi belum bisa dikatakan anti klimaks lah, gak bisa menyelesaikannya dengan WWJD. Ya itu dia yang sudah terjadi di minggu-minggu lalu, di hari-hari yang lalu. Apakah hari ini akan ada perbedaan cerita yang terjadi karena kita masih melihat akankah ada tim yang tidak mendapatkan WWJD sama sekali di babak regular season? Betul, itu kalau kita tadi lihat ada tim yang belum WWJD, ada juga player-player yang belum bermain di PMPL Season 3 kali ini. Ada 5 orang yang sudah terdaftar tapi belum main. Siapa aja tuh? Dari Genesis Dogma ada satu playernya yang ceweknya. Terus Kenbo juga belum bermain. Betul. Kings belum bermain. Siapa? Kings. Oh iya, dari BTR juga belum. Terus dari Eagle 365 ada satu orang yang belum bermain kalau kita cek di pmplca.com. Terus dari Victim ada satu pemainnya yang belum bermain juga. Oke lah, daripada kita penasaran, langsung saja kita saksikan apakah player tersebut akan bermain di hari ini. Ini dia match pertama kita, Miramar. Dan untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah, apapun platform kalian nonton, bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di Nimo TV, bisa di WeTV, langsung dipencet tombol like-nya dan juga di-share. Pokoknya ikan dugong, ikan sepat yang masih bengong langsung aja merapat. Oke, ini dia match pertama kita. Miramar, di mana EVOS langsung turun, mereka langsung saja menuju ke arah Ruins dan dari arah La Cobreria. Wow, kok gue ngeliat ada sedikit penumpukan ya. Ada Boom, ada Eagle 365 juga. Oh, ternyata Eagle sudah mulai nge-split. Arah mereka menuju ke arah sebelah kanan, mereka melakukan split position ke arah 2 titik, bahkan 3 titik yang berbeda. Ada 2-1-1 drop zone yang mereka tuju saat ini. Ya, kalau kita lihat Belva juga nggak ke kanan, Belva itu stay di situ. Berarti 4 area yang bisa dikatakan agak berjauhan dari area tim Eagle 365. Dan kalau kita lihat EVOS cepat sekali untuk menuju ke Ruins dan sudah ada baku tembak di sana hijrah ke arah Belva yang sudah menaiki sebuah vehicle. Betul, tapi belum ada knockout sepertinya, belum ada informasi lebih lanjut karena kita masih menunggu circle pertama akan muncul di arah mana kali ini. Harusnya kiri. Oke. Benar kiri. Sesuai orderan Bro Pasta. Ya, hari ini orderannya gue berarti ya. Oke, kita lihat orderan gue kali ini laris atau enggak dari circle-nya. Karena di minggu ini, di hari-hari awalnya weekdays itu prediksinya Wolfie, orderannya Wolfie yang laris. Dan kali ini kita sedang melihat pertarungan antara 21 dan juga tim RRQ. Ada Bong yang akan menghadapi rekan mantan satu timnya dulu. Yang sudah mulai melakukan looting, bakal dipantau juga oleh seorang Peko. Ada Beryl di tangannya, namun belum ada vest dan juga belum ada helm dari di badannya Peko. Ya betul, 30 peluru sudah disiapkan oleh seorang Peko. Kali ini akan terus melakukan TPP ke arah seorang Bong. Harusnya ini benar-benar informasi sudah dimiliki oleh RRQ dan juga 21 Esport. Dua-duanya saling bertemu di sini 1 lawan 1 dan dua-duanya harusnya sudah saling mengenal sejak lama. Betul sekali. Cuma kan nggak tahu ini tim mana sebenarnya yang lagi gua lawan. Oke, Bong sudah mulai berpindah posisi bermain di arah jendela, sama-sama melakukan TPP. Ini bakal lama banget sih posisi seperti ini, kecuali ada follow up entah itu dari RRQ ataupun dari 21 ya. Kalau kita lihat dari Peko yang cukup tenang gaya bermainnya di facecamnya, tidak ada kepanikan sama sekali dengan kesabaran yang ada di dirinya Peko. Bong juga cukup tenang kalau kita lihat di facecamnya, belum ada tindakan ataupun ekspresi muka yang benar-benar butuh bantuan gitu. Betul, dan kalau kita lihat keduanya masih terus akan coba melakukan TPP. Kalau tadi kita lihat Nerpeko sudah menggunakan Beryl, kali ini Bong dia memiliki sebuah Uzi untuk close combat. Ini sangat-sangat enak sekali, namun dengan jarak seperti ini harusnya Beryl lebih diuntungkan dari segi weaponnya yang dimiliki oleh seorang Nerpeko. Namun kalau kita lihat dari kejauhan ternyata malah ada pergerakan dari seorang Jaxi di sana dan kita melihat kali ini Bong akan coba mundur terlebih dahulu, mungkin akan coba muter mencari informasi lanjutan di manakah posisi dari seorang Nerpeko, masih terus akan coba melakukan TPP lagi dan lagi. Oke, lihatlah kali ini dengan tempat dan titik yang sama. Bahkan Bong sambil nunggu sambil nonton TV gitu. Walaupun layarnya pecah gak masalah. Yang penting ada tontonan, ada apa ya? Ada hiburan ketika lagi menunggu Peko melakukan pick dan belum ada follow up dari RRQ ataupun dari 21. Padahal Peko dan juga Bong sedang berhadapan-hadapan. Ya kalau kita lihat tadi pemain-pemain dari RRQ juga masih berada di belakang, masih cukup jauh jaraknya antara satu pemain dan pemain yang lainnya. Nerpeko belum ada follow up ke arah dia dan dia hanya coba ke kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Lihat mukanya Peko dah, ini orang ngapain sih nggak gerak-gerak, udah sampai garuk-garuk tuh kan. Udah, oke. Masih belum ternyata.
Masih dipancing dan saat ini dua pemain dari 21 sudah mulai melakukan follow up. Datang dan akan membackstep tempat di mana Peko berada, itu persis banget di belakang bukit dari Peko. Akankah ada penyelamatan dari pemain-pemain RRQ yang lainnya karena Peko bakal dibiarkan sendiri. Dua pemain dari 21 sudah mulai datang, berarti akan ada 3 pemain di sekitar sini yang akan mengepung pergerakan dari Peko. Tapi 2 pemain lainnya kembali mundur ke belakang, Sanskuy. Ya, belum tahu apa yang terjadi di antara 2 pemain dari Foxe dan juga Cisun tadi, 21 Esport. Dia akan coba seakan tadi mau membantu seorang Bohong untuk mengakhiri seorang Nerpeko, namun dia akan mundur dan Voldemort kali ini ternyata akan coba menjadi hero untuk seorang Nerpeko, akan menyelamatkan seorang Nerpeko berada di area atas. Memantau dari atas ini harusnya Voldemort juga ketahuan posisinya sama 21 Esport yang tadi, Cisun dan juga Foxe. Kalau misalkan mereka belum berpindah, tapi kali ini kan 2 pemain dari 21 tadi udah mulai berpindah ke belakang kan. Jadi Bong benar-benar sendirian saat ini, Tayonya bakal digerakkan, motornya juga sudah mulai dinaikin lagi sama Voldemort. Ini bakal ada commit push, dijemput, dikeluarin begitu aja. Warung bakal langsung menabrak menuju ke arah Shake-nya yang ada di sebelah kiri. Kali ini sungguh berbahaya Bong, harus menghadapi 3 pemain dari tim RRQ. Warung berada di barisan paling depan, langsung saja dengan menggunakan UMP-nya. Udah mulai maju, Voldemort ada di bagian atas, close combat kali ini. Warung yang kalah ternyata bahkan hampir dipulangkan ke lobby, namun ada backup dari seorang Peko. One down dari 21 Esport kali ini. RRQ hampir saja kehilangan 1 pemain mereka. Ya, dan langsung saja dipukul begitu saja oleh seorang Nerpeko. Dipulangkan seorang Bong kali ini oleh mantan rekan timnya. Dan memang Ditaunting, makan ketan ditembakin. pakai ikan asin Cakep. yang namanya mantan suka nyakitin. Wadah. Kembali terjadi kali ini. Tapi ada mantan yang gak nyakitin. Itu apa tuh? Ada pokoknya. Oh iya benar. Ada. Mantan pokoknya. jadi teman? Mantan jadi teman. Boleh. Mantan jadi teman, mantannya nggak nyakitin ya. Nggak nyakitin. Oke, mantan pas butuh bantuan juga Waduh, ada. ada. Gitu kan. Bantu pindahan rumah bener. gitu. Karena yang penting silaturahmi, harus tetap menjaga hubungan baik. Iya, mantan yang reunian juga ada. Dan kali ini nampaknya Avatar akan coba bertemu dengan Aerowolf Spray ke arah depan Hulk. Mencari seorang Hazelnut, namun belum on point tadi spray dari seorang Hulk dengan SKRL-nya. Betul sekali, dan sepertinya dari 69 sedikit lebih agresif ya kalau kita bandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya atau hari-hari sebelumnya. Kali ini mereka bergerak dengan lebih cepat, mereka bahkan hampir saja memotong pemain-pemain ataupun rotasi dari tim Aerowolf Limax. Masuk ke arah gudang, belum ada fight lagi yang terjadi, kita baru melihat 6 menit saja dan ini baru bergerak ya. Udah bergerak kurang lebih hampir 50% untuk blue zone yang pertama. Dan ingat, circle-nya ke arah kiri atas, berarti tim-tim yang ada di arah LL, yang ada di arah mana lagi tuh? Impala, Puerto Paraiso, mereka butuh effort untuk bergerak masuk, bahkan ada beberapa tapping fire lagi menuju ke arah pemain Aerowolf di mana mobil dari Hazelnuts tadi sudah mulai berasap, namun masih bisa disembunyikan di balik rumah panjang. Ya, masih akan terus dipantau oleh seorang Joyce di area depan dari pemain-pemain 69. Di belakangnya ada seorang Avatar for You. Akan kita lihat permainan dari 69. Mereka betul-betul butuh poin di hari terakhir kali ini karena mereka pastinya akan berharap sekali Super Weekend terakhir itu milik mereka karena mereka sudah melewatkan 2 kali Super Weekend di minggu pertama dan minggu kedua. Oke, ini dia masih dipantau oleh 69. Mereka pasti akan sangat-sangat try hard sekali untuk mendapatkan WWCD ataupun untuk mengumpulkan poin yang cukup banyak pastinya supaya mereka bisa bermain di Super Weekend yang terakhir. Tapi kalau kita perhatikan dari Alter Ego yang saat ini sudah bertemu dengan Victim, di mana ada Rocky yang mengamati daerah jalan raya di mana pemain-pemain dari Alter Ego sedang melakukan rotasi, bunyi vehicle-nya terdengar dengan sangat jelas. Rocky di belakang di spray kah? Hanya di scout saja, namun belum ada open fire dari arah Rocky. Dikeker dengan scope 3-nya. Tembak masih diamati saja. Tidak ada open fire dari Rocky. Ya, hanya informasi yang dicari oleh seorang Rocky dan itulah yang dia dapatkan masuk ke pemain-pemain dari Victim so far sejauh ini. Miseri juga harusnya tahu hal tersebut bahwa ada pergerakan 4 vehicle tadi dari pemain-pemain Alter Ego dan kita melihat pemain-pemain Alter Ego sudah mulai berada di area cekungan. Mereka akan coba menguasai area cekungan ini. Oke, bergerak pelanan pasti. Sudah mulai mendapatkan titik transit poinnya. Namun belum ada ketemuan sama tim-tim lain. Mungkin tadi udah ketemuan sama Victim. Atau hanya sekedar ngelewatin Victim tanpa tahu kalau ada Victim di belakang mereka. Yang dari tadi masih saling ngelock itu 69 dan juga tim Aerowolf. Ya, sedari tadi nampaknya open fire sudah mulai terjadi. Joyce kali ini dengan M16-nya akan coba melakukan tapping-tapping ke jendela dari seorang Hazelnut. Namun Hazelnut sudah berpindah area dari atas menuju ke arah bawah. Renalre maksud saya tadi. Yap, masih di tempat yang sama di bagian rumah panjang. Kita masih belum mendapatkan gambar yang lain untuk beberapa tim yang mungkin sudah mulai bertemu, sudah mulai tembak-tembakan. Karena baru ada 1 orang yang dipulangkan ketika ada RRQ yang bertemu dengan 21 Esport. Ya. Selebihnya
Kita belum lihat lagi ada yang knockout. Ya, karena ini merupakan Miramar terakhir yang akan dimainkan di weekdays-nya. Pastinya mereka tidak mau kehilangan poin di Miramar terakhir ini. Pastinya mereka ingin menjadi tim yang mendapatkan WWCD di Miramar terakhir di weekdays. Oke, dan circle kedua yang kembali mendonat. Rupanya sudah mulai ada pertemuan antara Geek dan juga Genesis Dogma. Satu pemain dari Geek terspot begitu saja, namun di bagian bawah nih Chill mendapatkan Dinosaurus dari arah lower ground-nya. Namun ada beberapa tembakan juga yang masuk menuju ke arah Tom. Seperti begitu aja, bahkan hanya menggunakan Iron Sight tanpa adanya RDS ataupun scope-scope lain yang dimiliki oleh Daipon. Ya, akan coba melakukan tapping-tapping ke arah depan mencari seorang Tom. Nampaknya sudah mempop up sebuah smoke di sana. Seperti itu smoke tadi dilakukan oleh seorang debut, maksud saya tapping-tapping smoke. Namun belum kembali memberikan hit yang berarti ke arah Toms-nya. Betul, malah Geek yang kehilangan satu pemain mereka karena terpick off. Dinosaurus sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. GD yang sudah mulai berkumpul kali ini. Lihat pergerakan vehicle yang dilakukan oleh GD begitu barbar. Mereka langsung mencari informasi yang lebih detail kembali. Namun Toms bakal terspot begitu saja. Daibot bakal langsung melakukan spraynya menuju ke arah vehicle-nya. Menerima beberapa damage dan langsung saja di-spray begitu saja. Namun di sisi yang lain, lagi dan lagi Void bertemu dengan Red Aliens kali ini. Ya, Asa tadi bisa menumbangkan seorang Liquid, nampaknya knock di arah lain, namun belum di end. Kali ini kita masih akan terus melihat permainan dari pemain-pemain Geek, dan kita berpindah kali ini Void akan bertemu dengan Red Aliens. Liquid akan langsung di end begitu saja oleh seorang aimbot di belakang sana, sudah melakukan follow up juga, maybe maju ke arah depan, di area paling depan dari pemain-pemain Void, namun di depannya sudah ada seorang Luxi, akan coba dipantau oleh seorang Luxi kali ini, maybe maju mundur mencari informasi dari pemain-pemain Red Aliens. Betul, dan maybe sudah melemparkan satu nades-nya, stun grenade juga sudah dilemparkan. Dia bergerak menuju ke arah sebelah kiri. Ryzen siap membackup dari arah belakang. 2 lawan 4 kondisi yang paling dekat karena masih ada satu follow up yang akan dilakukan dari arah lower ground-nya. Sementara dari BTR mereka melakukan split di arah 3 titik yang berbeda. Point yang melakukan split, mereka juga melakukan split, tapi kali ini splitnya nggak terlalu jauh juga dan ada lemparan smoke dari seorang maybe untuk mendapatkan kembali posisinya saat ini. Bakal dimundurin lagi baginya ke arah belakang, tapi Nage dari Luxi yang begitu bagus menghentikan langkah rotasi dari seorang maybe. What a nice predict move dari seorang Luxi untuk melemparkan Nage dan menghentikan langkah dari pemain-pemain Void kali ini. Dubs terpaksa mundur karena setup lebih dahulu diamankan oleh Red Aliens. Flank yang begitu bagus, bahkan kali ini 2 pemain dari BTR sudah menguasai daerah pegunungan ini. Dan kalau kita Kings lihat namanya Kings bermain untuk match kali ini. Menggunakan mini tadi memberikan satu knock ke arah pemain-pemain dari Void. Dan kita lihat nampaknya ada lemparan sebuah granat juga dari seorang Luxi. Akan coba melakukan end ke arah seorang maybe, namun belum berhasil. Membuka skopnya kali 3 tadi mencari seorang aimbot. Spray ke arah depan, bisa mendapat seorang aimbot namun belum memberikan hit yang berarti. Betul, dan sepertinya maybe sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Maybe dipulangkan menuju ke arah lobby begitu saja. Dub sudah kembali ter-revive, tapi Asa kali ini yang menjadi korban dari Red Aliens. Ada flank ternyata yang tidak diketahui posisinya. Nggak ada yang nyangka kalau satu pemain dari BTR Kings ada di bagian lower ground tadi, dan langsung aja spray through the smoke. Nice predict dari seorang Ryzen mendapatkan satu pemain dari tim Void kali ini. Ya, masih akan coba melakukan healing terlebih dahulu seorang Ryzen. Ada coba bakaran di arah kanan, namun itu dia ada granat juga yang dilemparkan oleh pemain-pemain Void. Namun belum memberikan hit yang berarti ke arah seorang Ryzen. Melemparkan sebuah smoke ke arah depan, mungkin akan coba melakukan pergerakan dengan baginya tidak. Mencari pemain-pemain dari Void, 2 sudah dapatkan dan kali ini akan coba mendapatkan yang selanjutnya. Oke, unggul dari segi jumlah, sudah mendengar bunyi bagi gua. Sepertinya dari Red Aliens, Ryzen kembali melakukan flank ke arah sebelah kanan, mengambil bukit yang lebih tinggi lagi. Sementara pergerakan dari Void benar-benar terbatas, bahkan King juga sudah mulai menghampiri pemain-pemain dari tim Void dengan tayonya dinaikin begitu saja. Masih bersembunyi di balik satu smoke, akan dilemparkan Nets menuju ke arah bawah. Ada beberapa spray juga yang bakal dilakukan. Close combat kali ini, Kingsnya tumbang namun masih ada trading yang terjadi. Last man standing dari Void berada di bagian dalam dari Shake, dan itu dia. Ryzen mendapatkan last man standing dari tim Void. Void menjadi tim pertama yang harus dipulangkan ke arah lobby. Ya, sudah mendapatkan satu kill tadi atas Liquid, namun 4 pemain dari Void harus dipulangkan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Aliens di awal-awal match pertama kita kali ini. Dan kita melihat kali ini nampaknya 3 pemain dari Bigetron harusnya masih bisa bangkit kembali karena tadi satu yang knock bisa diselamatkan. Betul, namun satunya lagi nggak bisa diselamatkan. Tapi kalau kita perhatikan tim lainnya sudah mulai bertemu, bahkan Audrey terjatuh karena ulahnya sendiri, ter-knockout dan akan langsung di revive kayaknya karena ada tim lain yang lagi rotasi di sekitarnya Audrey juga. Ada Bonafide tadi yang udah mulai dipantau dari arah lower groundnya. Namun sepertinya dari Bonafide mereka tetap komit dalam jalur rotasi mereka, di proses rotasinya mereka juga. Bahkan kali ini Ryzen sudah mendapatkan korban berikutnya, bertemu dengan 2-1. Banyu dipulangkan menuju ke arah lobby dan GD juga sudah bertemu dengan Geek. Ini 4 lawan 3 karena Geek sudah kehilangan playernya mereka tadi. Bahkan Aura pun terpotong
terpotong rotasinya oleh Bonafide. Ya kalau kita lihat nampaknya Genesis Dogma berdekatan sekali dengan pemain-pemain dari Geek. 3 orang tersisa dari pemain-pemain Geek kali ini akan berdekatan dengan 69 juga. Dan kita melihat Genesis Dogma masih menguasai area compound mereka. Ada follow up juga dilakukan. Mereka akan coba menguasai area tersebut untuk waktu yang cukup lama mungkin. Dan kalau kita melihat ternyata satu pemain dari Aura akan coba diburu kali ini oleh seorang Nok. Mencari seorang Jaden. Spray ke arah depan. Namun Jaden masih bisa loncat-loncat di sana untuk menghindari peluru panas dari seorang Nox. Betul sekali. Bahkan kali ini dari Bonafide mereka sudah mendapatkan satu shake yang cukup enak untuk dijadikan checkpoint mereka. JXC akan sangat sulit untuk diselamatkan. Butuh effort lebih, butuh setup smoke dan butuh commit yang benar-benar komit yang benar-benar mantap dilakukan sama Aura. Kalau mereka mau menyelamatkan, tapi sepertinya dari Ucup terlalu greedy kali ini. Jaden akan mendapatkan trade untuk tim Bonafide. Ucup yang menjadi korban dari tim Bonafide. Ya, Ucup kali ini tidak bisa diselamatkan harusnya karena pemain-pemain Bonafide yang lain langsung saja melakukan pergerakan masuk ke dalam circle-nya karena mereka juga masih butuh untuk melakukan perjalanan sejauh 700 meteran. Dan kali ini kalau kita lihat dari segi pemain Auranya. Dan kita melihat kembali kali ini benar sekali tadi satu orang yang knock tidak akan diselamatkan karena memang sudah dipulangkan. 3 orang yang lainnya langsung ngacir saja masuk ke arah circle selanjutnya. Itu kebalik mobilnya. Nggak apa-apa. Oh iya betul. Nggak apa-apa. Yang penting masih bisa. kan. Yang penting yakin gitu loh. Lo jumping nggak apa-apa. Yang penting yakin kalau misalkan vehicle-nya nggak sampai jumpalik. Oh iya, jumpalik. Terguling. Takutnya ada yang nggak ngerti gitu kan, jumpalik itu apa. Ini free shoot, tapping manja dari Hazelnut. Tapi masih tercover dengan adanya satu godukan kecil dari arah Bonafide. Bonafide masih cukup aman tapi setupnya udah mulai nge-split. Langsung di spray begitu saja dan Super Una mendapatkan satu korban. Bahkan Bots langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya tinggal Licin yang tersisa dan darahnya juga sudah cukup low. HP barnya dan itu dia Bonafide terpotong rotasinya. Harus menyusul Void di urutan ke-15 kali ini. Ya, keluar dari kandang naga masuk ke kandang serigala nampaknya. Bonafide tadi keluar dari Aura masuk ke arah Aero Wolf dan langsung dipulangkan begitu saja. Kita melihat kali ini ada fight yang terjadi kembali. Red Alliance akan coba berhadapan dengan Eagle 365 Jaspe di sana. Anthem juga Belva akan coba berhadapan dengan Kick. Pelakuan spray ke arah depan nampaknya masih belum bisa melakukan knock ke arah pemain-pemain dari Eagle 365. Akan terus melakukan sebuah spray ke arah depan namun akan menyelamatkan terlebih dahulu rekannya. Betul, Ryzen diketahuin nggak ya posisinya sama Eagle 365. Masalahnya nih kalau dua pemain ini maju. Ryzen Netsnya ke arah smoke meledak nggak kena. Ternyata Ryzen bakal langsung melakukan spray, namun sepertinya Anthem aware dengan apa yang ada di kiri dari Eagle 365. Trade terjadi kembali kali ini. Ryzen yang akan menjadi korban, namun Anthem juga berhasil diamankan. 2 lawan 2. Nets akan langsung dilemparkan menuju ke bagian belakang dari arah lempengannya. Sedikit terlalu kencang lemparan dari anak-anak Red Alliance. Masih di spray dan sepertinya Belva sudah tidak memiliki 8 kit lagi. Ini bakal menjadi mimpi buruk untuk Belva. Akan dimakan oleh Blue Zone atau bakal dimakan granat dari seorang Luxi. Meledak persis di depan Belva namun tidak memberikan splash damage sama sekali. Ya, Belva menjadi orang terakhir dari Eagle 365 menjadi last man standing. Dia juga tidak bisa untuk melakukan banyak hal karena itu dia play zone. Sudah memakan darah dari seorang Belva dan langsung dipulang begitu saja. Pemain-pemain dari Bigetron langsung melakukan pergerakan juga menuju ke dalam circle-nya. Ya, agak bonyok sih sebenarnya kalau kita lihat dari BTR ya, karena helmnya udah merah banget. Tapi Boom yang saat ini sedang memaksa dan mungkin akan meretake tempat dari Geek atau malah Geek yang bakal ngeretake tempat dari Boom. Takai juga ada di arah high ground. Ini tempat yang kurang bagus sebenarnya untuk Boom. Tapi sejauh ini selama mereka mendapatkan kompon so far oke lah. Ya, betul sekali. Ryzen-nya kenok tadi sama Blue Zone. Berada di area yang cukup aman kali ini pemain-pemain dari Geek. 3 orang terakhir yang akan terus memperjuangkan placement mereka di match kali ini. Dan kita melihat nampaknya dari sisi lain pemain RRQ take down satu playernya. Kembali kita akan lihat nampaknya ada tapping-tapping gun mini dari 2 tim ini dari fight yang terjadi antara Boom dan juga Geek. Betul, bahkan udah ada 4 tim. Ada Boom, ada Geek, ada GD dan juga ada 69 yang sudah touchdown di daerah ini. Walaupun masih saling memantau dari arah compound mereka masing-masing. Belum ada yang benar-benar melakukan flag close combat kecuali mungkin antara GD dan juga tim Arlov. Di mana GD sudah mendapatkan 1 korban dari tim Arlov. Ya, dan kalau kita lihat nampaknya kembali kali ini sudah banyak tim yang berada di satu area yang sama. Luxi juga berada di dekat-dekat dari pemain 21 eSport di mana Aura juga sedang melakukan pergerakan. Naider juga tertinggal oleh seorang Mort. Kali ini kita lihat sudah banyak yang bertemu, sudah banyak yang berdekatan karena memang sudah memasuki circle yang keempat. Dan kalau kita lihat kembali kali ini
Kings dengan pemain-pemain Red Alliance dengan baginya terus akan coba masuk menuju ke dalam circle-nya, akan coba muter dulu mereka menuju ke arah utara, namun ada seorang Rosezi di belakang pohon, nggak kelihatan, akan coba spray kali ini oleh seorang Kings namun belum didapatkan. Melakukan proning di sana Rosezi dipress dari dua arah dan itu dia knock akhirnya oleh pemain-pemain dari Red Alliance, seorang Aura Rosezi. Betul, tapi trading karena Luxi terknock out juga nih, knock yang kedua bagi seorang Luxi, bleedingnya akan sedikit deras, harus segera diselamatkan, tapi dari Kings langsung melakukan finishing terlebih dahulu untuk mendapatkan secure point bagi poin untuk tim Red Alliance. Smoke setup langsung diamankan begitu saja, tapi kali ini Blue Zone masih tertahan di bagian belakang, harusnya masih bisa diselamatkan dan masih bisa untuk melakukan healing. Ya masih cukup aman untuk sementara waktu pemain-pemain dari Red Alliance, namun dari sisi lain juga ada sebuah revive yang terjadi ke warung yang tertakedown tadi, diselamatkan oleh Naider dari RRQ Ryu. Dan kalau kita lihat Aura sudah punya compound, 69 juga punya compound, semuanya punya compound yang ada di area-area tengah circle-nya. Itu Takai bukan sih yang di atas kalau kita lihat? Iya Takai. Takai yang ada di puncak high ground-nya, itu daerah yang paling tinggi dikuasain oleh tim Takai. Harusnya mereka bisa memaksimalkan ini dengan sangat baik. Jaden, dua pemain Aura yang tersisa lainnya langsung melakukan tempat yang lebih aman, nge-clearing dulu supaya mereka bisa mendapatkan base placement mereka. Tapi 2-1 sudah mulai bergerak, ditembak sama dua tim secara bersamaan. Masih bisa selamat sejauh ini. Tapi kalau kita perhatikan Jisun nggak bisa selamat. Ada alter ego, ada Aura. Ngebuat rotasi dari 2-1 benar-benar terpotong. Lihat betapa ramainya area ini. Dan sangat-sangat ramai sekali. Joyce akan coba maju ke depan juga, dan kali ini kita lihat nampaknya akan coba membakar pemain-pemain yang ada di depan sana dari Genesis Dogma. Close combat terjadi dari 69 dan juga Genesis Dogma. Nichil juga berada di arah belakang, dia juga harus fokus ke arah Geek, namun kali ini ada Hook juga mendapatkan seorang Nichil, melemparkan granat, banyak sekali granat yang dilemparkan oleh pemain-pemain Genesis Dogma dan juga 69. Betul sekali, Star masih bertahan di bagian lantai 2, tidak menimbulkan step sama sekali, dia hanya menunggu pemain dari 69 naik dan akan di HBD begitu saja. Nichil sudah tersungkur, kali ini GD hanya bertahan dengan dua player mereka yang masih aktif, tapi dari Avatar sudah mulai mencari celah dari arah jendelanya, masih mencari-cari waktu dan momen untuk mendapatkan knockout, bahkan finishing point untuk menambah poin bagi tim 69. Boom juga sudah mulai melakukan peperangan bertemu dengan tim Aerolov. Kali ini Hazelnuts berhasil diamankan, bahkan Avatar juga tersungkur begitu saja. Geek join to the fight. GD masih berusaha untuk memberikan backupnya, tapi bakal dilemparkan molotov ke bagian lantai satunya, terbakar. Satu pemainkah masih terselamatkan karena masih terhalang dengan adanya satu tembok di sekitar mereka. Ya, warung terjatuh, entah apa yang terjadi di sisi lain, namun kali ini kita lihat masakan granat dari seorang Debot ke arah depan pemain 69. Satu orang low HP-nya Avatar masih cukup selamat sejauh ini dan bangkit kembali 4 pemain dari 69 Esport. Betul, lempar dulu molotovnya ke arah jendela sebelah kanan. Dua jendela sebelah kanan langsung dibakar dengan molotov oleh seorang Debot, mengamankan titik rotasi ataupun checkpoint dari arah tim Gary nantinya. Dan Hook, itu dia sebuah surprising pick yang dilakukan dengan sangat baik dari Star, mendapatkan satu pemain bahkan langsung dibakar begitu saja. Masih bisa di revive dan akan ada backup dari pemain-pemain 69 yang lainnya. Terbatasi dengan adanya satu pintu, kali ini bakal masukkah menuju ke arah sebelah kanan, tapi ternyata ada kontrol area yang lain, ada Geek yang join to the fight. Sangat-sangat dirugikan karena informasi yang mereka dapatkan hanya dari 69, bukan dari Geek tadi. Ya, kalau kita lihat tampaknya Mort juga akan coba melakukan spray ke arah depan menuju seorang Star. Star masih berlari-lari di sana dia, dan kalau kita lihat kali ini Cep bersama 69 yang lainnya masih cukup kuat, masih cukup kokoh di compound ini. Mereka masih bisa menguasai areanya. 2 kill sudah mereka dapatkan, akan coba melakukan spray ke arah depan, memantau keberadaan dari bagi yang digunakan satu pemain dari Genesis Dogma. Spray ke arah depan dan itu dia akhirnya didapatkan juga. Genesis Dogma pun dipulangkan di posisi ke-11. Posisinya nggak enakin banget tadi karena mereka kesandwich sama dua tim, kesandwich sama 69, kesandwich sama Geek. Apalagi mereka butuh masuk untuk menuju ke bagian dalam dari zonanya. Kali ini Blue Zone yang akan segera bergerak kembali kurang lebih dalam setengah menit kurang, dan Renal Ray sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, membuat Aerolov hanya puas di posisi ke-10, dan Geek yang saat ini masih bertahan harus keluar dari tempat mereka karena tempat mereka sudah ditinggalkan oleh Playzone. Ya, mereka harus segera bergerak dan di sana sudah ada alter ego juga yang menunggu di area-area tersebut. Di belakang juga ada Nerpeko dari pemain-pemain dari RRQ Ryu, dan kita melihat kali ini ada sebuah lemparan lagi ke arah depan dari seorang Toms. Belum berhasil menumbangkan pemain-pemain 69 dan nampaknya sudah mulai merapat ke compound dari Geek. Kali ini akan coba melakukan gerbek sahur ke arah pemain-pemain dari Geek. Ada Toms, ada Geek, namun ada Kato di belakang. Ini Kato Lisa bisa menjadi sebuah informasi yang sangat berharga sekali untuk pemain Geek. Betul, ini Kato bakal membackup dari arah broken wall-nya, bakal langsung di backup begitu saja. Wall smoke sudah mulai dikeluarkan, dua pemain dari Geek berada di bagian lantai atasnya, bahkan Alter Ego sedang melakukan fight dengan tim Takai. Silly berganti mendapatkan trade knock-nya antara Alter Ego dan juga Takai, tapi ada satu orang yang lompat begitu saja menembak rekannya sendiri. Dikira Geek yang turun, padahal rekannya sendiri tadi yang lompat dari bagian lantai 2. Mortar sandwich juga ditembak oleh tim Takai yang memotong rotasi dari tim-tim yang ada di bagian lower ground. Ya, kalau kita lihat pergerakan
pergerakan dari 69 sangat-sangat rapi sekali. Mereka bergerak bersama-sama, bergerak saling membackup. Namun ada seorang Mort dari arah atas, sangat free ke arah Joyce. Namun belum ditembak, masih harus melakukan healing dulu. Dia mungkin akan menembak sekarang dan itu dia sudah membuka skopnya kali 3 ke arah depan. Namun Joyce belum didapatkan. Mort masih akan terus melakukan revive healing maksud saya dan tidak bisa langsung dipulangkan ke arah lobby. Gak bisa, DPS dari Bluezone-nya udah benar-benar menyakitkan. Jadi mereka nggak mendapatkan timing lagi untuk melakukan healing. Dan Gig harus pulang di urutan ke-7. Bahkan 69 berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Boom yang berada di bagian lempeng tebing ini. Hijrah ada di bagian atas. 2 pemain dari 69 ada di barisan depan untuk membuka jalannya. Hulk sudah mulai mendaki perlahan-lahan. Tapi ada tembakan dari seorang Hijrah juga. Melihat dari arah belakang. Dia terjatuh dan miss the shot. Ternyata Hijrah gagal mendapatkan korban berikutnya. Satu orang kelihatan tapi Hijrah lebih fokus untuk kembali ke posisi awalnya. Ya akan coba melakukan defense di arah atas. Pemain-pemain dari 69 akan coba melakukan pergerakan naik-naik ke puncak gunung. Namun kali ini Hijrah bisa mendapatkan satu orang tadi. Avatar for you tertakedown, Hulk juga tertakedown. Tersisa Cep dan juga Joyce di arah bawah. Mungkin akan menyelamatkan seorang Hulk. Namun kali ini Circle sudah menutup, maksud saya Blue Zone sudah menutup. Bergerak ke arah depan menunggu pemain-pemain dari 69. Dan kita lihat nampaknya Red Face, pemain-pemain dari EVOS juga join the fight, join the party di sini berpasta. Betul sekali, Sunsquare dari EVOS benar-benar distraction banget. Dia memporak-porandakan menjadi third party dan itu dia. Lyzerk mendapatkan last man standing dari Boom. Hijrah dipulangkan di urutan ke-6. 5 tim yang tersisa, Grenade Killer diamankan oleh seorang Lyzerk dan sepertinya dari EVOS tahu di bawahnya masih ada satu pemain yang sedang melakukan healing. Dijaga dengan sangat baik, bahkan KF mendapatkan korban berikutnya. Kali ini Taka yang menjadi korban. Langsung diamankan di bawah tangga, ingin dipulangkan, masih tercover dengan adanya beberapa tiang tipis. Tapi dari Aura, no mercy. Terbang begitu saja dan disambut oleh malaikat. Ada Misery yang mendapatkan kill ke arah tim Aura. Namun trading lagi dan lagi harus terjadi. Ya Takai tadi nampaknya akan coba menjadi third party antara Aura dan juga satu tim yang ada di depan sana, Victim maksud saya. Dan kita melihat kali ini Misery akan segera diselamatkan oleh seorang Bob. Karena sebuah smoke sudah dibuka untuk melakukan jembatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Melakukan penyeberangan tanpa terspray dari arah atas. Karena di atas sudah ada Takai. Jaden juga bertahan di arah sana. Microboy dan juga pemain-pemain EVOS mungkin akan merapat ke area-area dari Takai. Oke, dari Red Face yang akan mengintip dari arah high ground-nya. Smoke cukup tebal ada di bagian lower ground. Berhasil mendapatkan satu orang lagi dari Macboy. Pemain dari EVOS kali ini menjatuhkan satu orang. Satu korban lagi bakal terlihat, namun masih tercover dengan adanya beberapa bangunan yang ada di sekitar tim Takai. Microboy masih dalam posisi proning, sementara Victim sedikit mendapatkan nafas karena pemain-pemain Takai sedang fokus dengan EVOS. Ya kalau kita lihat bergerak perlahan, namun pasti 10 kill sudah didapatkan oleh pemain-pemain dari EVOS. Dan kita lihat kali ini melakukan split 3 area yang berbeda. Microboy berada di kiri dan di sebelah kanan juga ada satu orang tadi. Di tengah ada 2 orang. Red Face akan selalu melakukan pergerakan dengan baginya. Akan coba disambut oleh pemain-pemain Takai. Ada Hades dan juga ada Zai di sana. Jay dan juga akan coba naik-naik ke puncak gunung kali ini. Menjadi orang terakhir dari pemain-pemain Aura. Victim di bawah sana. Masih terus akan coba fight dengan satu orang. Red Face didapatkan. Dan kita lihat kali ini Aura juga dipulangkan. Spray ke arah depan lagi Lyzerk. Mendapatkan satu pemain dari Takai. Tersisa Hades seorang diri kali ini. Spray ke arah depan lagi. Dan itu dia diratakan oleh pemain-pemain dari EVOS. Oke, 3 lawan 3. Kondisi berimbang kalau misalkan KF bisa di-revive. Tapi posisi dari KF sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. 3 lawan 2 terpisah dengan satu tebing yang cukup curam. Lyzerk masih memantau dari arah high ground dengan menggunakan MK14 yang Molotov akan dilemparkan menuju ke bagian bawah. Namun sepertinya sedikit memberikan cicilan damage. Dan ada yang tergelincir jatuh ke bawah. Namun tergelincirnya begitu dalam damage yang dia terima. Ya masih cukup selamat karena ada sebuah kontainer juga bisa menjadi halangan dari untuk menutup vision dari pemain-pemain EVOS. Dan kalau kita lihat nampaknya dari high ground dan juga low ground fight yang terjadi ini sedikit menguntungkan pemain-pemain EVOS karena mereka punya high ground, mereka lebih diuntungkan. Namun area mereka harusnya lebih cepat untuk terkena blue zone terlebih dahulu. Dan itu dia Macboy low HP-nya karena ada sebuah ledakan di sana. Betul sekali. Microboy masih bertahan di balik satu supply dan sudah di smoke juga oleh seorang Microboy. Lyzerk bakal menjaga di bagian atasnya sementara Bobs masih terus-terusan melempar nades. Dibakar-bahkan posisi dari seorang Lyzerk tidak dibiarkan punya angle yang begitu bebas untuk bergerak. Ini kita udah masuk di circle yang ke-8. Lemparan dari Fajar masih ditujukan ke bagian high ground namun lemparannya masih belum terlalu kuat. Bakaran-bakaran yang dilemparkan masih belum bisa memberikan cicilan damage ke arah 2 pemain dari tim EVOS. Sudah mulai melakukan split position, ini bakal menjadi fight yang cukup lama gue rasa. Karena mereka terbatas dengan adanya celah yang tidak terlalu besar. Ada tembakan yang sudah mulai terdengar akhirnya dan Lyzerk tidak bisa bergerak ke arah kanan. Menutup angle shootnya dengan menggunakan smoke untuk yang kesekian kalinya. Dan Lyzerk masih berdansa di bagian atas bersama dengan Microboy. Ya, tapi mau nggak mau pemain-pemain dari EVOS akan coba didorong oleh Blue Zone maju ke arah bawah untuk turun dari gunungnya. Karena mereka berada di area tidak enak. Karena ini akan coba menutup kali ini kita lihat. Blue Zone sudah menutup. Pemain-pemain EVOS mau nggak mau harus turun sekarang juga. Dan saat mereka turun itu benar-benar open banget dari pemain-pemain Victim.
Betul, sudah ada tembak lagi walaupun ada cover dengan supply, tapi sepertinya dua pemain menembak secara komit dan itu dia Laser dapetin satu orang dengan menggunakan MK14. Masih diintip ke arah sebelah kanan, ada satu pemain dari Victim yang bertahan di balik satu kontainer, bakal langsung di-spray bahkan korban berikutnya. What a nice shot dari seorang Laser. Kali ini Fajar yang tersisa di balik sebuah kontainer, akan ada double pick dari EVOS. Kali ini kondisi kembali berubah dikuasai oleh EVOS dan itu dia winner chicken dinner untuk EVOS di match yang pertama. EVOS Reborn kali ini akan meraum-raum di Miramar terakhir di weekdays ya, karena mereka mendapatkan winner chicken dinner dengan kill yang cukup banyak mereka dapatkan, bahkan tadi 3 lawan 2 bisa